Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih ya geng sudah klik video ini, dan yang baru bergabung selamat datang. Baiklah geng, jadi pertemuan kali ini saya akan mengajak kalian bercerita dan membahas tentang The Barbarossa Brothers geng. Ini dari judulnya saja ini udah interested banget gitu untuk dibahas. Nah, apakah di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar cerita The Barbarossa Brothers? Atau mungkin yang pernah membaca gitu tentang The Barbarossa Brothers ini? Dan yang belum sama sekali, ayo geng, kumpul, kita bahas tuntas di sini sekarang. Oke, keep stay tune, jangan di skip ya. Let's start it. Pada abad ke-15 Masehi nih geng, di perairan laut Mediterania sana ada dua bajak laut bersaudara yang dikenal sebagai The Barbarossa Brothers. Nama dua tokoh ini geng tidak hanya melegenda, namun kedua tokoh ini sangat ditakuti gitu oleh orang-orang Eropa selama berabad-abad lamanya. Banyak geng kisah dan mitos menakutkan yang dialamatkan kepada dua tokoh ini yang tersebar di Eropa, sehingga mereka berdua ini dicap sebagai tokoh bajak laut yang kejam dan jahat. Pernah gak geng kalian nonton film yang berjudul Pirates of the Caribbean? Aduh, sorry geng, pronunciation saya kurang. Aduh, hancur. Nah geng, di film itu ada tokoh yang bernama Barbarossa, seorang bajak laut yang bengis dan kejam. Tetapi tahukah kalian siapa sebenarnya Barbarossa ini? Barbarossa dalam film Pirates of the Caribbean ini geng adalah sebutan untuk dua tokoh yang dikisahkan merupakan bajak laut kejam yang menguasai perairan laut Mediterania. Dua bajak laut ini geng disebut-sebut kerap melakukan aksi menggemparkan dan menakutkan di lautan. Mereka juga dilaporkan membajak kapal-kapal Eropa beserta para awaknya. Sejak zaman pertengahan nih geng, berbagai macam kisah yang tersebar di Eropa hingga Amerika biasa menamai karakter bajak laut jahat dengan sebutan Barbarossa. Para ibu di Eropa pada masa itu seringkali gitu geng menakut-nakuti anak-anaknya dengan cerita-cerita horor tentang Barbarossa. Orang-orang Italia memanggil dua bersaudara Barbarossa ini dengan sebutan Dua Diavolo yang artinya si setan. Namun geng, tahukah kalian jika dua bersaudara Barbarossa atau The Barbarossa Brothers ini adalah dua kakak beradik muslim bernama Aruç dan Khidir, selanjutnya disebut Khairuddin dari Turki geng. Keduanya ini dikenal kerap melakukan aksi heroik di atas kapal mereka dalam perlawanan terhadap orang-orang Eropa. Kata Barbarossa sendiri geng berasal dari bahasa Latin, yaitu gabungan dari kata barber yang berarti janggut dan rosa sendiri yang berarti merah. Jadi Barbarossa ini berarti janggut merah. Julukan ini diberikan oleh para pelaut Eropa karena kedua kakak beradik ini memiliki janggut berwarna merah. Dalam sejarah dunia sendiri ada tiga tokoh besar yang berjanggut merah. Mereka adalah Kaisar Frederick I dari Romawi. Dua tokoh lainnya adalah kakak beradik ini geng. Aruç dan Khairuddin ini geng adalah dua bersaudara yang lahir dan dibesarkan di Pulau Lesbos namanya, Mytilene, Madlali, sebuah wilayah di Turki. Mereka adalah putra dari Yakub bin Yusuf yang merupakan mantan pasukan perang pada masa kekuasaan Muhammad Al-Fatih. Setelah masa penaklukan oleh Al-Fatih pada tahun 1462, Yakub bin Yusuf kemudian menikah dengan perempuan asli Pulau Lesbos dan akhirnya menetap dan mendirikan kedai di sana untuk kehidupan sehari-hari. Dari pernikahan itu geng, lahirnya 4 anak laki-laki yaitu Ishak, Aruç, Khidir, Khairuddin, dan Ilyas. Keempat anak Yakub tumbuh menjadi pelaut-pelaut yang tangguh geng. Pada suatu hari, kapal keluarga mereka ini diserang secara brutal oleh pasukan militer Knight of Rhodes. Dalam insiden itu, anak bungsu keluarga itu, Ilyas, tewas dibunuh. Aruç sendiri sempat ditawan namun berhasil melarikan diri. Sejak saat itulah Aruç bertekad untuk melakukan perlawanan terhadap kapal-kapal militer Eropa yang melakukan penjarahan dan bertindak anarkis di atas lautan. Dalam usahanya tersebut, ia juga mengajak sang adik Khidir, Khairuddin, ikut berpartisipasi. Sebenarnya nih geng, peristiwa penyerangan kapal-kapal oleh pasukan militer Eropa itu merupakan buntut dari jatuhnya Andalusia ke tangan pasukan Aragon di bawah pimpinan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Aragon. Sejarah munculnya perlawanan kedua kakak beradik Aruç dan Khairuddin tak lepas dari peristiwa penaklukan Granada Spanyol geng. Dalam sejarahnya, sejak tahun 756 Masehi, wilayah Andalusia berhasil dikuasai oleh Daulah Khilafah Islamiyah.
Namun, pada tahun 1492, wilayah ini berhasil ditaklukkan oleh pasukan salib yang terdiri dari pasukan Aragon Spanyol. Tak seperti penaklukan yang dilakukan Al-Fatih di mana ia bersikap toleran terhadap non-muslim, penguasa baru ini rupanya benar-benar berbeda, geng. Dalam penaklukan Granada ini, jutaan warga muslim dan Yahudi tewas dibantai di bawah komando Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella. Banyak geng kaum muslim yang menjadi korban pemurtadan massal yang dibarengi dengan penyiksaan. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan pengusiran besar-besaran para penduduk muslim di tanah Granada. Tak lama setelah itu, geng, orang-orang Spanyol dan Portugis melakukan penyerbuan wilayah-wilayah yang berada di pantai-pantai Afrika Utara. Ironisnya, para pemimpin di sana sangat lemah dan hampir tak memiliki kekuatan berarti untuk melakukan perlawanan dan mengusir orang-orang itu dari tanah air mereka, geng. Pasukan Spanyol segera mendirikan benteng-benteng mereka setelah berhasil menguasai wilayah-wilayah strategis di Maroko dan Aljazair. Wilayah Ceuta dan Algier menjadi basis kekuatan mereka. Hal ini terang saja menyulut perlawanan orang-orang yang memiliki rasa cinta kepada bangsanya. Terlebih lagi, melihat perlakuan pasukan penjajah yang bertindak semena-mena kepada penduduk asli, membuat sebagian orang rela melakukan penumpasan dengan cara mereka. Salah satunya, apa yang terjadi di lautan. Munculnya pejuang-pejuang tangguh di lautan kemudian disebut oleh orang-orang Eropa ini sebagai aksi bajak laut yang sejatinya merupakan aksi perlawanan mengusir para penjajah. Salah satu dari orang-orang yang melakukan perlawanan itu adalah apa yang dilakukan oleh Aruch dan Khairuddin, geng. Bermula sebagai pelaut biasa yang hanya berlayar di wilayah perairan sekitar Turki dan Yunani, kini kedua kakak beradik itu bertransformasi menjadi kekuatan yang diperhitungkan sekaligus ditakuti di Laut Mediterania, geng. Meskipun awalnya mereka hanya bermodalkan satu kapal dan tanpa dukungan pemerintah muslim manapun, namun itu tak menyurutkan tekad keduanya, geng. Aksi-aksi The Barbarossa Brothers di sekitar Laut Mediterania lambat laut tambah mengkhawatirkan bagi kapal-kapal militer Eropa. Orang-orang Eropa menyebut dua bersaudara ini sebagai bajak laut, meskipun sebenarnya tak pernah ada simbol ataupun bendera bajak laut dipasang di kapal-kapal mereka. Yang ada hanyalah bendera hijau dengan kaligrafi doa, gambar pedang Zulfikar, tulisan Ya Muhammad, dan 4 Khulafur Rasyidin serta bintang segi 6. The Barbarossa Brothers bersama dengan awak kapalnya yang terdiri dari bangsa Moor, Turki, orang-orang Spanyol, dan Yahudi kemudian bergerak, geng, menyelamatkan ribuan umat Islam di Spanyol. Mereka memindahkan orang-orang yang dikejar-kejar akan dibunuh ini ke Afrika Utara, yaitu wilayah Tunisia, Maroko, dan Aljazair. Tak sedikit dari orang-orang ini yang kemudian ikut bergabung dengan pasukan Barbarossa. Kemudian pada tahun 1510-an, pasukan Barbarossa berhasil membebaskan beberapa kota penting seperti Algier, Jaijil, dan Bajayah. Mereka kemudian membangun pangkalan dan markas rahasia Barbarossa, di antaranya berada di Pulau Jerba di Teluk Gabes dan Pulau Giglio di barat laut kota Roma. Sepak terjang kakak beradik Aruch dan Khairuddin ini, geng, kemudian sampai juga ke telinga Sulaiman I yang saat itu merupakan khalifah Islam. Ia begitu kagum dan memuji perjuangan mereka. Keduanya kemudian diangkat menjadi panglima. Kemudian, geng, yaitu tepatnya pada tahun 1518, Spanyol melalui orang kepercayaannya berhasil menghasut dan mengadu domba Amir kota Tlemcen Tilmisan dengan Aruch. Adu domba itu menghasilkan pemberontakan kepada kepemimpinan Aruch saat itu. Aruch yang ketika itu berada di Aljazair segera menyerahkan pemerintahan kepada saudaranya Khairuddin dan berangkat ke Tlemcen. Namun, geng, pertempuran yang harus dihadapi Aruch kali ini adalah pertempuran tersulit yang harus dilaluinya. Bagaimana tidak? Di lain pihak, ia harus melakukan pertempuran. Di pihak lainnya, ia menyadari bahwa yang dilawannya itu tak lain adalah saudara muslimnya sendiri, geng. Akibatnya, pasukan Aruch mengalami kekalahan dan Aruch tewas di medan peperangan saat itu, geng. Meninggalnya Aruch tak menyurutkan langkah Khairuddin untuk terus berjuang, geng. Kepemimpinan segera beralih kepada Khairuddin. Khairuddin adalah seorang laksamana yang sangat tangguh.
Atas persetujuan Khalifah Sulaiman I, Khairuddin kemudian diangkat menjadi wakil khalifah di Aljazair dan sekitarnya pada tahun 1519, serta kekuasaan di Tientien, tapi mereka serta Tunisia dipercayakan kepadanya. Yang Khairuddin juga ditunjuk sebagai pemimpin pasukan elit dan disegani di orang-orang dunia muslim Janisari. ditindas, dianiaya, Di bawah pimpinannya dijajah. inilah lalu lintas Jadi pelayaran mereka dan ini keamanan di merupakan Laut Tengah pahlawan berhasil sebenarnya dikontrol, geng. yang berani Kondisi ini memberontak sontak membuat pasukan Eropa frustasi. demi Di tengah rasa menyelamatkan frustasi saudara itulah pada muslim tahun mereka. 1529 Bagaimana, geng, menurut pasukan kalian? Spanyol menembakkan meriam ke arah menara masjid di Pulau Penon saat azan tengah berkumandang. Peristiwa ini kemudian menyulut perang hebat yang lagi-lagi dapat dimenangkan oleh pasukan Khairuddin. Pada tahun 1533, Khairuddin kemudian diundang oleh Sultan Turki untuk datang ke Istanbul. Saat tiba di kota itu, ia mendapatkan sambutan yang luar biasa, geng. Dirinya kemudian diangkat menjadi Kapudan Pasa atau Grand Admiral, sebuah posisi tertinggi dalam angkatan laut di Turki. Gelar itu disandang Khairuddin hingga ia meninggal dunia pada tahun 1546. Jadi tidak seperti kisah dan mitos yang dialamatkan kepada dua tokoh yang tersebar di Eropa yang mengatakan bahwa keduanya ini adalah tokoh bajak laut yang kejam dan jahat, geng. Tidak seperti itu. Jadi orang yang tidak mengerti sejarahnya, yang tidak tahu sejarahnya, pasti akan berasumsi seperti itu. Berasumsi bahwa The Barbarossa Brothers ini merupakan tokoh yang kejam. Tidak, geng. Nah, geng, itulah tadi pembahasan dari saya mengenai The Barbarossa Brothers. Bagaimana menurut kalian, pendapat kalian? Atau mungkin ada pembahasan saya ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan komen di kolom komentar ya. Kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya, geng. Thanks for watching. Bye-bye.